Di kampung kecil bernama Sidomulyo yang terletak di Jawa Tengah, Bunga dikenal sebagai penari lengger berbakat. Gerakannya yang anggun dan ekspresinya yang penuh jiwa mampu menghipnotis penonton di pentas-pentas desa. Bunga yang baru berusia 19 tahun tinggal bersama pamannya, yaitu Pak Suro, setelah ibunya yang bernama Sari meninggal karena sakit paru-paru setahun lalu. Malam ini, Bunga tampil di acara hajatan tetangga, menggunakan kostum lengger berwarna merah delima. Sorak-sorai penonton mengiringi setiap gerakannya, tetapi di balik senyumnya, Bunga menyimpan rindu mendalam pada ibunya, yang dulu juga seorang penari lengger legendaris. Kamu harus menari dengan hati Bunga. Itu yang membuat lengger hidup. Pesan ibunya masih bergema di pikirannya. Di rumah kayu sederhana, Pak Suro sedang menunggu Bunga pulang. "Kamu hebat tadi, Bunga. Ibumu pasti bangga," katanya dengan senyum lelah sambil menyodorkan segelas teh hangat. Bunga tersenyum, namun hatinya berbisik. Akankah ia bisa mewujudkan mimpinya membawa tarian lengger ke panggung nasional? Bunga duduk di beranda rumah, menatap foto ibunya yang tersenyum dengan menggunakan kostum lengger. Foto itu diambil saat Sari tampil di festival budaya di kota. Momen kejayaan yang selalu diceritakan ibunya. Bunga bermimpi mengikuti jejaknya, tetapi kehidupan di Sidomulyo penuh keterbatasan. Penghasilannya dari menari hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan Pak Suro harus bekerja keras di sawah. Untuk menambah pendapatan, Bunga mulai mengajar anak-anak desa menari lengger di balai desa. "Tante Bunga, ajarin aku gerakan yang susah itu dong," ujar Wulan, salah satu muridnya. Bunga tertawa, merasa hidupnya punya makna baru. Namun di sisi lain, ia mulai merasa ada yang aneh di rumah. Kini Pak Suro sering memujinya berlebihan, seperti, "Kamu cantik sekali pakai kostum itu, Bunga." Tetapi, Bunga menganggap itu hanya perhatian seorang paman. Tetapi, tatapan matanya membuatnya sedikit risih. Suatu hari, Bunga mendapat undangan untuk tampil di festival desa tetangga, sebuah kesempatan langkah untuk menunjukkan bakatnya. Ia berlatih keras, menjahit sendiri kostum baru dari kain bekas peninggalan ibunya saat dirinya tampil di acara tersebut. Bunga memberikan penampilan yang memukau, dan seorang penonton, Bu Harti, seorang guru seni dari kota, memujinya. "Kamu punya bakat besar, Bunga. Pernah pikir ikut lomba tari di kota nggak?" tanya Bu Harti. Bunga hanya tersenyum malu. Namun saat pulang ke rumah, Pak Suro menjemputnya dengan wajah cemberut. "Jangan terlalu sering tampil, Bunga. Nama baik keluarga harus dijaga," dengan nadanya tajam. Bunga sedikit bingung. Bukankah Pak Suro selalu mendukungnya? Di rumah, ia sering menemukan Pak Suro sedang memperbaiki sepatu tariannya yang rusak. Sebuah tindakan kecil yang membuat Bunga ragu. Apakah ia hanya salah paham? Hari-hari berlalu, dan Bunga semakin sibuk. Ia mengajar lebih banyak anak di balai desa, dan rumah mereka mulai ramai dengan anak-anak muda yang ingin belajar tari atau musik gamelan. Teman Bunga, seperti Dika yang jago memainkan gendang dan Lila yang suka menari, sering datang untuk berlatih bersama. Tawa mereka mengisi rumah yang dulu sepi. Pak Suro mulai ikut membantu, menyediakan air minum atau mengatur tempat latihan. "Asal kalian sopan, silakan latihan," ucap Pak Suro. Namun Bunga mulai merasakan perubahan dari Pak Suro yang sering mencari alasan untuk berbicara dengannya berdua. Bahkan menunjukkan ketidaksukaan ketika Dika terlalu dekat. "Kamu harus hati-hati sama cowok, Bunga. Paman cuma khawatir." Bunga hanya mengangguk, tetapi hatinya mulai gelisah. Beberapa hari berlalu, Bunga mendapat kabar bahwa festival budaya tahunan di kota akan diadakan, dengan lomba tari sebagai salah satu acaranya. Ia bersemangat, melihat ini sebagai jalan menuju mimpinya.
ia mulai merancang koreografi baru, menggabungkan gerakan lengger tradisional dengan sentuhan modern. Namun di desa, bisik-bisik mulai terdengar. "Bunga kok sering tampil? Apa nggak takut dibilang kurang sopan?" ucap seorang tetangga. Bunga berusaha tak peduli, tetapi tekanan itu membebaninya. Di rumah sikap Pak Suro semakin aneh. Ia sering memuji penampilan Bunga dengan nada yang tidak biasa, seperti, "Kamu bikin orang susah lupa Bunga." Saat malam, Bunga sedang menjahit kostum, Pak Suro datang mendekat. "Bunga, Paman mau bicara serius." "Paman, punya perasaan sama kamu, bukan cuma sebagai paman." Bunga tersentak, air matanya mengalir. "Paman ini salah," ucap Bunga, lalu lari keluar rumah. Bunga menghubungi Lila sahabatnya dan menemuinya, lalu menceritakan semuanya dengan isak tangis. "Kamu nggak salah, Bunga. Ini bukan salahmu," ucap Lila sembari memeluk Bunga erat-erat. Lila menawarkan Bunga untuk tinggal bersamanya, tetapi Bunga menolak. Rumah itu adalah satu-satunya tempat yang menyimpan kenangan ibunya. Dengan berat hati, ia kembali ke rumah, berjanji pada diri sendiri untuk menjaga jarak dengan Pak Suro. Namun Pak Suro tak berubah. Ia terus menunjukkan perhatian berlebihan, membelikan makanan atau membantu menyiapkan kostum, seolah ingin menghapus rasa bersalahnya. Bunga merasa terjebak, tak tahu kemana harus pergi. Ia mencurahkan perasaannya pada tarian, menciptakan gerakan yang penuh luka dan kemarahan. Saat Bunga berusaha fokus pada lomba tari, tetapi keadaan di rumah semakin sulit. Pak Suro mulai melontarkan kata-kata yang membuatnya tak nyaman, seperti, "Kamu cantik sekali malam ini, Bunga," dengan tatapan yang membuatnya merinding. Bunga berusaha mengabaikan, berharap Pak Suro akan sadar. Namun, saat malam setelah latihan selesai, Pak Suro mendekatinya di dapur. "Kamu nggak capek hidup begini? Kalau kamu mau, kita bisa lebih dari paman dan keponakan," bisik Pak Suryo sambil menahan. Sebelum Bunga bisa menolak, Pak Suro memeluknya dengan paksa. Bunga berusaha melawan, tetapi apalah daya. Bunga tidak mampu melawan hingga malam itu sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Bunga hanya bisa pasrah dan menangis memeluk foto ibunya, merasa dunianya hancur. Bunga tak berani menceritakan kejadian itu kepada siapapun, takut tak dipercaya atau justru memperburuk keadaan. Ia menjaga jarak dengan Pak Suro, tetapi ia tak punya pilihan selain tetap tinggal di rumah. Pak Suro bertindak seolah tak terjadi apa-apa, bahkan lebih perhatian, membelikan kain baru untuk kostum atau memasak makan malam. "Paman cuman ingin kamu bahagia." Bunga hanya diam, hatinya penuh kemarahan dan frustasi yang membebaninya. Saat di balai desa, ia terus mengajar anak-anak, tetapi Wulan menyadari perubahan. "Tante Bunga kenapa sedih? Cerita dong." Bunga tersenyum pahit, berusaha menyembunyikan luka yang ia rasakan, dan menuangkan perasaannya pada koreografi lomba, menciptakan tarian yang menceritakan perjuangan seorang wanita. Bu Harti, guru seni yang pernah memuji Bunga, kembali ke desa Sidomulyo untuk melihat latihannya. Ia terkesan dengan koreografi baru Bunga. "Ini bukan cuma tarian, ini cerita hidup. Kamu harus ikut lomba, Bunga." Bunga ragu, tetapi kata-kata itu memberinya harapan. Ia mulai berlatih lebih keras, meski tubuhnya sering lelah. Saat di rumah, Pak Suro mulai memperhatikan kesibukannya. "Jangan terlalu capek, Bunga, paman khawatir." Tetapi Bunga hanya mengangguk dingin. Lila yang curiga ada yang salah, mendesak Bunga untuk cerita. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Lila," ucap Bunga sembari air matanya tumpah. Lila memeluknya, berjanji akan selalu ada. Suatu hari, Bunga menyadari tubuhnya ada perubahan. Ia mencoba membeli alat tes kehamilan dan benar saja hasilnya tokcer. Dunianya seolah runtuh.
Ia menangis di kamar, memeluk foto ibunya. "Ibu, aku harus apa?" bisiknya lirih. Saat Pak Suro tahu tentang hal tersebut, wajahnya berseri. "Ini berkah Bunga, kita akan jadi keluarga." Bunga hanya diam, hatinya penuh kebimbangan. Di sisi lain Lila, yang akhirnya tahu kebenaran tersebut, marah dan mendesak Bunga untuk melapor. "Kamu nggak bisa diam, Bunga. Ini salah." Tetapi Bunga takut. Ia khawatir kehilangan rumah, kenangan ibunya, dan mimpinya. Ia lebih memilih diam, tetapi Lila berjanji akan mencari cara untuk membantu. Kehamilan membuat Bunga semakin lemah, tetapi ia tetap tampil di pentas-pentas kecil. Gerakannya kini penuh nada sendu, seolah menceritakan luka hatinya. Hingga penonton mulai berbisik tentang perubahan tubuhnya. "Bunga hamil? Sama siapa?" ujar seorang tetangga. Bunga tak peduli, ia cuma fokus pada lomba yang semakin dekat. Pak Suro mulai lebih perhatian, membelikan pakaian longgar dan makanan bergizi. "Kamu harus jaga kesehatan demi anak kita." Bunga hanya mengangguk, tetapi hatinya menolak menyebut anak itu sebagai milik mereka. Di balai desa, Wulan dan anak-anak lain membuatkan gelang dari manik-manik untuk Bunga. "Ini buat Tante biar semangat." Bunga tersenyum, merasa ada harapan kecil di tengah kegelapan. Bunga mulai mempersiapkan diri untuk lomba di kota. Tetapi kehamilannya membuatnya sering lelah. Bu Harti datang lagi, membawa formulir pendaftaran. "Kamu harus coba, Bunga. Ini kesempatanmu." Bunga ragu, takut tubuhnya tak kuat mengikuti lomba. Saat di rumah, Pak Suro mulai membatasi geraknya. "Jangan terlalu sering keluar, Bunga," orang-orang mulai bicara. Bunga merasa semakin terkurung. Ia mencurahkan perasaannya pada Lila, yang menyarankan untuk pindah ke rumahnya. "Aku nggak bisa, Lila. Ini rumah ibu," ujar Bunga. Saat malam ia tidur dan bermimpi tentang ibunya yang berkata, "Menarilah Bunga, itu kekuatanmu." Mimpi itu memberinya tekad baru. Bunga akhirnya mendaftar untuk lomba, meski dengan hati yang penuh keraguan. Ia berlatih di balai desa, didukung oleh anak-anak dan Lila, Dika, yang mulai menyadari ada yang salah sambil menawarkan bantuan. "Kalau butuh apa-apa, bilang aku ya." Bunga tersenyum, tetapi ia tak berani cerita. Di rumah, Pak Suro semakin posesif, melarang Bunga pergi ke kota. "Kamu hamil, Bunga, harus di rumah saja." Bunga menolak. "Ini mimpiku, Paman, aku harus coba." Suaranya tegas. Namun Pak Suro marah, tetapi Bunga tak mundur. Ia mulai merasa bahwa tarian adalah satu-satunya cara untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Malam sebelum lomba, Bunga dan Pak Suro bertengkar hebat. "Kamu nggak menghargai Paman. Setelah semua yang Paman lakukan," bentak Pak Suro. Bunga menangis, tetapi ia tak mau kalah. Paman yang nggak menghargai ibu. Ia mengunci diri di kamar, memeluk foto ibunya. Lila datang keesokan paginya, membawa Bunga ke rumahnya untuk bersiap ke kota. "Kamu kuat, Bunga. Aku bangga sama kamu," ucap Lila. Sesampai di kota, Bunga tampil dengan penuh jiwa, meski tubuhnya lemah. Tarian itu menceritakan perjuangannya dan membuat penonton terpukau. Bu Harti memeluknya setelah penampilan. "Kamu luar biasa, Bunga." Namun di hati Bunga ada kegelisahan. Apa yang menantinya di rumah? Bunga pulang dengan piala juara ketiga, tetapi kemenangan itu terasa hampa. Pak Suro menyambutnya dengan dingin. "Kamu lebih pilih menari daripada keluarga." Bunga yang sudah tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk pindah ke rumah Lila untuk sementara, meski berat meninggalkan kenangan ibunya. Lila dan Dika membantu membawa barang-barangnya. Di rumah Lila, Bunga mulai merasa lebih tenang, tetapi kehamilannya semakin berat. Ia sering merasa nyeri dan lelah. Lila membawanya ke bidan, yang memperingatkan agar Bunga lebih banyak istirahat.
Aku nggak bisa berhenti menari lila. Itu satu-satunya yang bikin aku merasa hidup. Lila hanya memeluknya, tak tahu harus berkata apa. Karena kondisinya, Bunga berhenti tampil untuk sementara, fokus pada kesehatannya, tetapi ia tetap mengajar anak-anak di balai desa yang menjadi sumber kebahagiaannya. Wulan dan teman-temannya membuatkan kartu ucapan untuk Bunga. Tante Bunga harus sehat biar bisa ngajarin kami lagi. Bunga menangis haru. Sementara itu, Pak Suro datang ke rumah Lila meminta maaf. Paman salah Bunga. Paman cuma ingin kita jadi keluarga. Bunga tak bisa memaafkan begitu saja, tetapi ia merasa iba melihat wajah paman yang tampak menyesal. Ia mulai berpikir tentang masa depan anaknya. Aku harus kuat demi dia, sambil memegang perutnya. Pak Suro terus berusaha memperbaiki hubungannya. Ia membelikan keperluan bayi, seperti ranjang kecil dan pakaian. Tapi Bunga masih ragu, namun Lila menyarankan untuk memberi kesempatan. Bukan untuk dia, tapi untuk anakmu, ucap Lila. Bunga akhirnya setuju untuk kembali ke rumah, dengan syarat Pak Suro menghormati batasannya. Kehidupan di rumah mulai stabil, meski penuh ketegangan. Bunga menghabiskan hari-harinya merajut pakaian bayi dan mengenang masa-masa menari. Bu Harti mengunjunginya, membawa kabar bahwa sebuah sanggar tari di kota tertarik mengundang Bunga sebagai pelatih. Setelah melahirkan, kamu harus coba Bunga. Bunga tersenyum, merasa ada harapan baru. Kehamilan Bunga semakin besar dan tubuhnya semakin lemah. Pak Suro kini mengurus hampir semua kebutuhan rumah, dari memasak hingga mencuci. Ia juga menjual sebidang sawah kecil untuk membiayai kelahiran. Ini untuk kalian, menunjukkan keranjang bayi baru. Bunga tersentuh, tetapi hatinya masih menyimpan luka. Teman-temannya, seperti Lila dan Dika sering datang, membawa makanan dan memberikan semangat. Kamu nggak sendirian, Bunga, ujar Dika. Saat malam tiba, Bunga berbicara pada anak dalam kandungannya. Ibu janji akan kasih yang terbaik buat kamu. Air matanya jatuh. Ia mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya kini tentang tanggung jawab baru. Kontraksi datang lebih cepat dari perkiraan. Pak Suro buru-buru membawa Bunga ke klinik desa. Setelah perjuangan panjang, Bunga melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat, yang diberi nama Ayu. Tangisan kecil Ayu membuat Bunga menangis haru. "Terima kasih Bunga, kamu kuat," ujar Pak Suro, matanya berkaca-kaca. Bunga hanya mengangguk, fokus pada wajah mungil anaknya. Ketika mereka pulang, Lila dan anak-anak desa menyambut dengan ucapan selamat. Namun, dalam hati Bunga, ia tahu ada tantangan baru menanti. Bagaimana membesarkan Ayu di tengah hubungan yang rumit dengan Pak Suro dan bisik-bisik warga? Beberapa minggu setelah kelahiran, Pak Suro mengambil keputusan besar. Kita harus menikah Bunga demi Ayu. Bunga ragu, tetapi ia tahu ini adalah cara untuk memberi Ayu kehidupan yang jelas. Pernikahan sederhana digelar, hanya dihadiri keluarga dekat dan teman-teman. Meski penuh kompromi, Bunga merasa sedikit lebih tenang. Warga desa perlahan menerima keluarga kecil mereka. Bunga mulai merencanakan kembalinya ke dunia tari, menerima tawaran Bu Harti untuk mengajar di sanggar kota setelah pulih. Malam itu, saat Ayu tertidur, Bunga menatap Pak Suro yang sedang membuat mainan kayu. "Terima kasih Paman atas semuanya," katanya pelan. Pak Suro tersenyum. "Kita sekarang keluarga Bunga, aku akan jaga kalian." Meski perjalanan penuh luka, Bunga menemukan harapan baru untuk Sari dan mimpinya. Kisah Bunga mengajarkan tentang ketahanan dalam menghadapi trauma, kekuatan pertemanan, dan seni sebagai penyelamat, serta keberanian untuk menemukan keseimbangan antara tanggung jawab dan mimpi. Meskipun penuh luka, Bunga menunjukkan bahwa cinta untuk anak dan mimpi untuk seni
bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan.